God can do anything. When I say God can do anything, I'm taking in consideration that there are people here that are dealing with things that are beyond their ability, beyond their stress level, beyond their pressure level. There are people here that are dealing with sicknesses. There are people here that are dealing with loss, financial loss, physical loss, job loss. There's even health concerns that have brought about loss to their family. I'm coming today to tell you that no matter what you're dealing with, no matter the sickness, no matter the hardship, no matter who is against you, no matter how long you've been in this battle, no matter how desperate it seems, no matter the news that you've received, no matter the enemy that you face, no matter the mountain that is before you, no matter how dark the valley is that you're walking through, no matter the sin, no matter the situation, no matter the circumstance, no matter the fall, no matter the failure, I've come to tell you, God can do anything. God has the power to meet that need. I'll tell you why today. Because the God that we serve is the creator of everything. Did anybody hear me? He is the creator of everything, and that includes you. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Dahsyat luar biasa, puji Tuhan. Bersama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapannya pagi hari. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk apa yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Karya penebusanmu, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari saja aku bagi berdiri bersama-sama. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan, kami mau memuji-Mu pagi ini, Tuhan. Kami mau bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan segenap hati sekali lagi katakan, Dengan apa kan
ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan hatiku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lain yang dapat kami lakukan selain kami mau memuji Engkau dan kami mau menyembah Engkau. Karena begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Oleh sebab itu kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau. Sebab Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terpujiakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi Yesus Tuhan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap bersuka cita di dalam Tuhan pagi ini? Boleh saya lihat tangannya? Wah, haleluya. Lihat samping kanan kiri Bapak Ibu. Berikan salam, berikan senyum yang paling manis pagi hari ini. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Mana jempolnya Bapak Ibu? Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, mari kita katakan bersama-sama ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, untuk dari dulu sampai selamanya. Amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Sekali lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik
bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dengan lebih semangat katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selamanya. Selamanya Tuhan Yesus baik. Yeay, masih siap bersuka cita di dalam Tuhan. Ayo mulai. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Oh, ada kuasa di dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia. Amin. Di surga termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. ada kuasa dalam nama Yesus. Yeay, haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku. Oh, Dia Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang Amin. gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa Selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Segala nama, Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Oh, katakan nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa
berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Yeay. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kami memerlukan Engkau, Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap percaya. Kami tetap mengandalkan Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Bersama-sama katakan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Engkau, Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama katakan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kami meletakkan iman kami Tuhan, pengharapan kami hanya kepadamu Yesus. Siapapun juga, dan Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu Tiada lain yang ku andalkan selain Oh tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Yesus, Kau yang ku andalkan di setiap waktu. Kalau pagi ini Tuhan, kalau ada dari kami atau keluarga kami yang datang dengan letih lesu dan beban berat, Kau berikan kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Kalau ada anggota keluarga kami yang masih sakit Tuhan, pagi ini Tuhan, kesembuhan mengalir dalam kehidupannya Tuhan. Kesembuhan terjadi pagi ini ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi pagi hari ini ya Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami. Karena hanya Kau satu-satu yang dapat kami percaya dan kami andalkan. Pagi ini kami belajar Tuhan, punya iman seperti Henokh punya. Biarlah Tuhan Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Kami ingin Tuhan juga seperti Henokh Tuhan, yang diangkat-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus ajari kami detail demi detailnya Tuhan. Bukan dengan bahasa yang rumit, dengan bahasa yang mudah dicerna Tuhan. Karena Kau sendiri yang beserta buat kami semua. Kau sendiri yang hadir Tuhan lewat roh dan firman-Mu. Demi nama Yesus kita semua yang mau dipercaya Tuhan, dibangun dan disembuhkan, diberkati dan dikuatkan, katakan dengan iman. Amin. Kita tepuk tangan yang kedua kita. Katakan diri kanannya mau seperti Henokh. Amin. Silakan dulu dalam doa Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Saudara, saya ingin melanjutkan sedikit dari apa yang sudah kita sharing beberapa lamanya. Minggu lalu kita bicara tentang Henokh. Kalau Anda pelajari Henokh, Anda akan tahu pola kehidupan orang yang diberkati dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, perhatikanlah, minggu lalu kita sudah belajar fakta mengemukakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun, saudara. Ia hidup sebelumnya 65 tahun sebelum anaknya dilahirkan. Dia hidup 65 tahun sebelum anaknya dilahirkan, dan setelah periode itu, setelah periode anaknya lahir, ia hidup bergaul dengan Tuhan. Rupanya selama 65 tahun pertama kehidupannya, walaupun dia tidak hidup dalam dosa, dia tidak berbuat jahat, tapi Henokh belum menyerahkan hidup sepenuhnya, saudara. Orang hidup di dunia itu, walaupun Anda tidak berbuat dosa, Anda tidak berbuat kejahatan, bisa jadi Anda dan saya belum menyerukan hidup kita sepenuhnya, saudara. Itulah kenapa Henokh mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubah seluruh kehidupannya setelah hidup 65 tahun, setelah kelahiran anaknya yang bernama Metusalah, saudara. Hampir 1000 tahun sebelum air bah terjadi,
Bayangkan 1000 tahun sebelum air bah terjadi. Tuhan ngasih hikmat, ngasih pengertian bahwa banjir besar akan menghancurkan semuanya kecuali 8 orang di zaman Nuh. Itulah kenapa terlihat dalam fakta Henokh secara profetik waktu anaknya lahir, anak laki-lakinya dikasih nama Metusalah. Artinya apa? Metusalah artinya setelah kematiannya akan terjadi banjir besar. Dan betul Henokh tahu bahwa banjir besar itu akan dimulai ketika Metusalah anaknya meninggal dunia, saudara. Kalau Anda tuh dapat hikmat Tuhan itu mendalam. Jangan sepelekan, saudara. Sejak saat itu Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Sebagai nabi besar yang juga bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Henokh sejak mulai punya pola hidup yang terus bergaul dengan Tuhan. Ia menikmati banyak saat-saat manis, menikmati banyak saat-saat indah dalam persekutuan dan persatuan dengan Tuhan, saudara. Itulah kenapa dia bisa mengalami saat-saat manis. Kalau Anda pengen tahu rahasia Henokh, karena Henokh menyatu dengan Allah. Pikirannya dia, hatinya, perbuatannya menyatu dengan Allah. Ini kunci hidup. Kalau Anda mau menuju pada segenap kekudusan dan kedewasaan, semakin serupa dengan gambaran Kristus. Saudara, kita juga sudah belajar, Anda bisa dengarkan YouTube GPI Lantera yang hari ini tanggal berapa, saudara? Tanggal 4, YouTube GPI Lantera tanggal 4. Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau Anda pelajari lebih dalam, kata anak Allah, saya berikan dalam kurung, itu artinya huios. Anak Allah yang dewasa, saudara. Jadi artinya ada tingkat kedewasaan rohani tertentu sebagai syarat utama untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Ada tingkat kedewasaan rohani tertentu untuk orang itu dikatakan dewasa karena dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Termasuk di dalamnya dikuasai, saudara, dituntun oleh Roh Kudus. Anda pernah dengar enggak orang yang Kristen ke gereja, bukan enggak loh, saudara, ke gereja tapi ya tetap ke Gunung Kawi? Pernah dengar? Oh, ada yang pernah, ya kan? Saya pernah soalnya, saudara. Serius, ke gereja, tapi enggak di GPI Lamter. Rosang ini, sopo kira-kira ya? Ora usah, enggak ada di sini ya, saudara. Tapi ada, ayo tahu. Ke gereja, tapi tetap ke Gunung Kawi. Ada enggak yang ke gereja tapi tetap kejawen? Ada enggak, saudara? Ada, saudara. Pertanyaan saya simpel, dewasa enggak berarti? Ora. Itulah kenapa enggak sekedar mengacu pada baptisan Roh Kudus. Enggak sekedar mengacu pada berbicara bahasa roh. Percuma kalau hidup Anda dan saya tidak dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah kenapa Matius 24 ayat 37 dikatakan, kalau Anda pelajari, kita akan sama-sama belajar membandingkan, saudara. Orang yang pandai itu adalah orang yang enggak banyak bicara, tapi mengamati, merenungkan, tanya Tuhan, dimasukkan dalam rohnya. Jadi paham, jadi enggak berani menyepelekan, saudara. Bayangkan kalau yang namanya Henokh itu dikandani, ya toh, tentang air bah, cuman domblong, ora paham, ya percuma, saudara. Matius 24 ayat 37 ngomong apa? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Terus apa, saudara? Demikian punya halnya apa, saudara? Kelak pada kedatangan anak manusia.
Kalau Anda pengen tahu kelak kedatangan anak manusia, ya Matius 24 ayat 37 sudah ngasih panduan, sudah ngasih guidance. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Di zaman Nuh ada 3 kelompok orang percaya. Yang pertama, kelompok siapa saudara? Henokh. Yang diangkat sebelum datangnya air bah. Siapa yang mau jamani diangkat sebelum masa air bah, angkat tangan. Berarti cuma 3 orang, yang lain pengen kentir kabeh. Ya wis rapopo sak karepe lah. Sama saya simpel saudara. Oh ngono, ya rapopo. Siapkan pelampung yang besar untuk keluarga Anda. Kalau keluarga Anda berat badannya 100 kiloan kayak saya, ya berarti rak mungkin cuma ban cilik apa ono bebek ning ngarep ora mungkin, enggak cukup Saudara. Enggak mungkin. Kalau bebeknya pisah-pisah, wah malah ketir dewe-dewe sijine nang Libanon, sijine nang Kenya. Harus ban gede, jadi kentirnya nang ndi ya kuwi. Tak ulangi lagi Saudara. Aduh, ya Allah, ya Allah. Di zaman Nuh ada 3 kelompok orang percaya. Konsentrasi loh saudara, jangan mikirin bakcang, babi, soto. Yang pertama apa saudara? Henokh yang diangkat sebelum datangnya air bah. Siapa yang pengen diangkat sebelum datangnya air bah, angkat tangan. Ora kabeh kan? Sekarang mulai. Yang kedua. Bapak ini yang kan sudah lewat Pak. Nanti Anda akan paham saudara. Lama-lama Anda kan nih, lu ngerti aku mau angkat tangan. Yang kedua, kan nggak ada herba lagi Pak. Ya sakar mula. Yang kedua, Mas saudara baca yang kelas. Ya, kelompok yang kedua apa? Kelompok Nuh yang diselamatkan dari air bah. Yang mau kelompok Nuh angkat tangan. Oh cuman siji, ya wes ra apa-apa. Yang ketiga apa saudara? Orang-orang yang tidak berkomitmen mentaati Tuhan, yang mau angkat tangan yang tinggi-tinggi. Ano? Ada? Enggak ada. Ada yang angkat tangan dari tadi ngapain saudara? Ya kan sudah zaman Nuh toh Pak, saya aja bukan zaman Nuh. Ya wes lah kan. Saya menunggu Pak. Hikmat dari Tuhan. Ya wes ra apa. Ayo kita lihat 1 Petrus 3 ayat 20 Saudara. Dikatakan apa? Baca yang keras 2 3. Tidak taat kepada Allah. Jadi kelompok ketiga tuh Saudara ya, kelompok ketiga ya. Terus ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Berapa lama bahteranya disiapkan saudara? Oh berarti ke gereja minggu lalu. Sing meneng piro 5 tahun, 10 tahun. Wah berarti rak lunga gereja minggu wingi ra jelas nang ndi kowe. 120 apa saudara? Tahun. Nyiapke bahtera, menyebarkan kerajaan Allah. Memberitakan kerajaan Allah. Ki Tuhan iki mengamuk lho ya disebarkan. Gawe bahtera meneh selesai sebentar memberitakan kerajaan Allah. 120 tahun. Itu Allah tetap menanti dengan sabar, Saudara. Kalau Anda sekarang masih 65, ya sik jalan separuh lah Saudara kan. Santai aja, Belanda masih jauh. Jawabannya, ya nek 65 meninggal 66. Wong sekarang aja 17 tahun meninggal aja banyak kok, betul ya Saudara ya? Terus dikatakan apa? Di mana hanya sedikit. 120 tahun lu dinteni Saudara. Cuman 8 orang Saudara yang diselamatkan oleh air bah itu. Karena apa? Ora paham Saudara. Orang yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang menerima dan percaya kepada pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nuh, Saudara. Tapi
Kenapa ora selamat? Karena mereka cuman menerima dan percaya, tapi enggak sepenuhnya komitmen mentaati Tuhan. Kadang yo, kadang ora. Kejawen yo, Tuhan yo. Pesugihan yo, Tuhan yo. Dunya yo, terus Tuhan yo yo. Ndak punya komitmen penuh mentaati Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak dilindungi dari hukuman Tuhan. Pagi ini saya ngajak Anda sama-sama membuka mata dan membuka hati. Ada 3 kelompok orang percaya ini berhubungan dengan kelompok 3 lainnya dalam Alkitab. Saya akan pelan-pelan Anda baca. Yang pertama kelompok apa sudah? Ada 3 bagian dalam tabernakel Musa. Yang pertama bagian apa? Halaman, ruang kudus, ruangan maha kudus. Anda mau pilih yang mana? Silakan dipilih. Yang kedua di Alkitab juga kita sudah baca, ada 3 yang lain, ada 3 tingkat di surga. Anda baca di rumah sendiri 2 Korintus 12 ayat 2. Karena surga adalah pola yang dipakai Tuhan untuk membangun tabernakel Musa. Baca di rumah Ibrani 8 ayat 2 dan 5. Dan kelompok yang ketiga di Alkitab yang kita baca, ada kelompok Rasul Yohanes berbicara tentang 3 tingkat orang Kristen, anak-anak, orang muda, dan Bapa. Anda baca di rumah 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14, Saudara. Dari sana kita akan lihat pagi ini saya ingin Anda belajar ada 3 pembagian orang percaya menurut kitab yang paling akhir, yaitu Wahyu pasal 12 tentang akhir zaman. Mari kita baca di Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Silakan dibuka. Wahyu pasal 12 mulai ayat pertama sampai 17. Saya baca yang ganjil, Anda baca yang genap. 2, 3, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Berikutnya. Ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Berikutnya. Perhatikan ayat kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Berikutnya. Yang keenam. 1260 hari lamanya, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Terus, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkannya ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. 10.
Ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12. Karena iblis telah turun dalam geramnya yang dahsyat. Ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 14. Oke, yang ke-15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ayat 16. Yang 17 yang terakhir kita baca sama-sama 2-3, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara, kalau Anda lihat dari ayat Wahyu 12 dari 1 sampai 17, kalau Anda pahami benar-benar alurnya, hidup Anda dan saya adalah zona perang, saudara. Kalau kita hidup dalam zona perang, pejuangnya bukan orang lain, bukan. Tentara Nasional Indonesia, Pak, pejuangnya bukan. Army, Pak, US Army, bukan. Kalau hidup itu adalah zona perang, maka ngomong sama-sama, kitalah pejuangnya. Taruh tangan kaki kita di dada, kitalah pejuangnya, saudara. Pejuang sejati harus menghadapi peperangan dengan berani. Enggak boleh menunjukkan kelemahan, tidak berjuang dengan kekuatan diri sendiri, enggak kuat. Hanya mau berjuang dan mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, musuh kita dalam peperangan rohani itu iblis. Tapi perhatikan, walaupun dia kuat, kelihatannya berkuasa, serangannya dahsyat, tapi kekuatannya sudah dipatahkan. Ngomong kiri kanannya, kekuatan ini ora ono apa-apane, sudah dipatahkan. Ngomong kiri kanannya sudah dipatahkan. Ngomong kiri kanannya lagi, sudah dikalahkan. Oleh siapa, saudara? Yesus Kristus. Yang paham berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Saudara, Yohanes kembali mendorong gereja, yaitu Anda dan saya. Bukan cuma gedungnya, bukan, saudara. Kita loh gereja Tuhan. Yohanes kembali mendorong gereja untuk tetap punya pengharapan, berpengharapan kepada Tuhan, karena gereja adalah milik Tuhan, saudara. Rasul Yohanes melihat gereja sebagai metafora dari seorang perempuan. Itulah kenapa ada 3 poin. Yang pertama, perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Itu ayat pertama. Yang kedua, perempuan itu kesulitan bersalin namun dapat melahirkan. Yang ketiga, perempuan itu lari ke padang gurun di suatu tempat yang disediakan Allah. Itu ayat 6, saudara. Rasul Yohanes melihat gereja sebagai metafora dari seorang perempuan. Gereja hidup dalam terang kemuliaan Allah. Saudara dan saya hidup dalam terang kemuliaan Allah. Dalam terang kemuliaan itulah gereja harus berjuang menghadapi kesengsaraan dan kesulitan. Dan harus tetap waspada terhadap serangan iblis, saudara. Itulah kenapa sebabnya iblis berjuang untuk membinasakan umat pilihan Allah. Namun Allah selalu bertindak menyelamatkan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau diselamatkan? Banyak orang enggak mau, saudara. Saya beritahu, banyak orang dikandani sampai ndower, sampai berbusa-busa, sampai muncrat, diingatkan terus, saudara. Enggak pernah mau, saudara. Itulah kenapa kehadiran Sang Putra membawa kekalahan telak bagi iblis. Itulah kenapa seperti kata Yesus, kedatangannya ke dalam dunia laksana seorang yang merampok rumah seorang kuat.
Ia menaklukkan iblis dan kemudian melalui Injilnya manusia diselamatkan. Renungkan baik-baik, iblis dalam murkanya berusaha membinasakan umat Allah. Semua dari Anda dan saya dan di luar sana, saudara, semua. Tapi umat Allah meskipun tetap harus menjalani pergumulan, Anda dan saya dilindungi oleh Dia. Yang mau dilindungi katakan yes. Ada 3 kelompok yang kita bahas. Yang pertama adalah kelompok anak sang perempuan, saudara. Kelompok pertama adalah sekelompok orang-orang percaya yang berkomitmen penuh untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Mereka disebut sebagai anak sang perempuan. Mereka adalah sekelompok orang-orang yang akan mengalami pengangkatan, mengalami rapture pada awal masa kesengsaraan besar yang berlangsung selama 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Kelompok yang kedua, saudara, kelompok yang kedua adalah apa, saudara? Kelompok sang perempuan. Kelompok kedua adalah sang perempuan sendiri yang dilindungi dan diselamatkan dari periode masa kesengsaraan besar. Dan yang ketiga adalah apa, saudara? Sisa keturunan sang perempuan. Kelompok ketiga adalah sisa keturunan sang perempuan. Sekelompok orang-orang percaya yang tidak berkomitmen penuh kepada Tuhan akan mengalami penganiayaan selama masa kesengsaraan besar. Ketiga kelompok yang barusan saya bahas, kelompok anak sang perempuan, kelompok sang perempuan, dan kelompok ketiga yaitu sisa keturunan perempuan, berkaitan dengan ketiga kelompok di zaman Nuh. Henok, Nuh, dan orang-orang yang tidak berkomitmen mentaati, yang tidak berkomitmen mengasihi Tuhan. Kalau kita buat diagramnya, saudara, tabelnya, saudara, buka tabelnya, Anda akan bisa melihat ada di kelompok zaman Nuh, kita juga bisa bandingkan di kelompok di zaman akhir zaman, di kitab Wahyu yang kita baca barusan, dan kita bisa melihat bagaimana pembagiannya, saudara. Di zaman Nuh, Henok sadar, dan harusnya di zaman akhir Anda dan saya sadar ada kelompok anak sang perempuan. Bagaimana pembagiannya? Henok dan anak sang perempuan sama-sama diangkat, saudara. Bagaimana kelompok yang kedua? Kelompok Nuh. Dan di zaman akhir ada kelompok namanya sang perempuan. Dan kelompok Nuh dan kelompok sang perempuan dalam pembagiannya mereka dilindungi oleh Tuhan. Dan kelompok yang terakhir di zaman Nuh ada kelompok orang yang tidak taat. Dan saat ada orang yang tidak taat, di zaman akhir juga ada kelompok sisa keturunan sang perempuan yang tidak taat. Maka dalam pembagiannya dia dihakimi, saudara. Oleh sebab itulah kenapa Henok adalah sebuah tipe dari orang-orang yang akan mengalami pengangkatan, mengalami rapture di zaman akhir. Maka kehidupannya menunjukkan kepada saudara dan saya persyaratan untuk mengalami pengangkatan, saudara. Hanya mengingatkan Ibrani 11 ayat 5 ngomong apa? Baca yang keras 2-3. Karena iman. Nuh mau ngomong setengah mati ya ora ono sing percaya. Tuhan ngomongi Henok. Henok percaya. Nuh percaya. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat dikatakan apa? Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, kalau Anda belajar teori pengangkatan, kalau Anda belajar teologi, saudara, kalau Anda sekolah teologi, kuliah teologi,
ada muncul beberapa teori, nggak perlu dibahas. Saya cuma ngasih sebuah gambaran aja. Ada sebuah teori yang mengatakan yang pertama, yang namanya pre-tribulasi. Dalam teori ini ngomong, Kristus akan datang untuk orang-orang kudusnya, ada rapture. Kemudian ia akan datang bersama orang-orang kudusnya setelah masa antikristus memerintah di bumi selama 7 tahun berakhir. Itu teori yang pertama, pre-tribulasi. Teori kedua, ada teori pengangkatan parsial. Parsial itu sebagian, artinya hanya orang yang percaya, yang berjaga dan menantikan kedatangan Tuhan akan diangkat pada waktu yang berbeda-beda sebelum atau selama masa tribulasi. Teori yang ketiga tentang pengangkatan, ada teori mid-tribulasi. Artinya gereja akan diangkat pada pertengahan masa tribulasi, yaitu sebelum aniaya besar, sebelum masa aniaya besar 3,5 tahun, dan masa pemerintahan antikristus di bumi adalah 7 tahun, dibagi dalam 2 masa-masa. Masa damai 3,5 tahun, masa aniaya besar 3,5 tahun. Dan teori yang keempat adalah teori post-tribulasi. Gereja akan diangkat menjelang akhir masa aniaya besar, yaitu pada kedatangan Kristus kedua kali. Lah yang mana yang benar? Saudara, saya beritahu demi kasih Tuhan, supaya Anda tidak diombang-ambingkan dengan kebingungan bagaimana GBI menganutnya. Buka bro, slide-nya. Bagaimana menurut GBI? Bagaimana posisi GBI tentang kedatangan Kristus? Dalam ajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, GBI menganut paham premillennium dispensasional. Artinya baca premillennium dispensasional, yang baca artinya yang berpendapat bahwa apa saudara? Kedatangan Kristus kembali terjadi dalam 2 tahap, yaitu pengangkatan gereja melewat rapture atau parousia dan penampakan Kristus atau revelation atau apokalips atau epipani. Kedua tahap itu dipisahkan oleh 7 tahun masa kesusahan besar atau tribulasi. Terus hal ini sama dengan yang diajarkan oleh mitra dari GBI, yaitu Church of God, yang adalah gereja Pentakosta tertua dan terbesar di Amerika, di dunia. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan, dikatakan kami percaya kedatangan Yesus yang kedua kali dengan paham premilenial. Yang pertama untuk membangkitkan orang benar dan mengangkat orang-orang kudusnya yang masih hidup untuk bertemu dengan Dia di udara. Dan yang kedua dikatakan apa saudara? Untuk memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Yang harus kita paham adalah, yang harus kita pastikan kita enggak perlu lagi melanjutkan sampai detail waktu terjadinya kapan pengangkatan gereja, enggak perlu. Yang perlu Anda pelajari tentang teladan pola kehidupan Henokh adalah, balik ke slide, Anda harus bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Amin. Anda harus bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, ada, buka slide saya, Anda harus meluangkan waktu di dalam hadiratnya. Kapan saudara? Setiap hari. Tidak bisa Pak, Bu, adik-adik muda yang saya kasih dan saya cintai, enggak bisa Anda berjalan separuh-separuh. Nah, yang penting kan perjamuan kudus toh Pak. Kita sucikan dengan darah Yesus. Tiap tahun dikasih minyak urapan. Didoakan satu-satu. Nanti dari hari Senin, tanggal sampai nanti akhir tahun, kan ya yang penting tiap minggu kita ke gereja. Minyak urapan Pak. Setiap kali saya ke kasino, ke tempat judi Pak, minyak urapan saya kuduskan Pak. Di dalam nama Yesus, meja judi ini kudus dalam nama Yesus. Maka blackjack kita akan bisa menang. Semua yang saya lakukan dikuduskan dengan minyak urapan. Sakarepe dhewe sudah. Semua yang saya lakukan, saudara.
Kalau saya stres, ya sedikit-sedikit minum mabuk ya nggak apa-apa lah Pak. Wong teman-teman saya kan ya dari luar negeri semua, ya kan. Kumpul-kumpul katanya tuh di luar negeri tuh kalau merayakan sesuatu kan ya pakai champagne. Anda ngomong gini, Bapak kan enggak pernah merasakan champagne. Sopo sing ngomong? Saya pernah, Saudara. Namanya Don Paranyon. Pernah, 7,5 juta. Pernah, Saudara. Bukan enggak pernah loh, pernah. Ya kalau sekali-sekali merayakan ya ora apa-apa ya kan. Bukan bendino Saudara. Sampai mabuk-mabukan, terus Anda ambil botolnya, ambil minyak urapan dalam nama Yesus, botol disucikan. Ini kira gendang kabeh Saudara. Gak ada Pak. Siapa yang hobi selingkuh angkat tangan? Hobi selingkuh angkat tangan? Lalu Anda berkata, saya cerdas Pak sekarang. Saya sudah paham maksud Pak Gembala. Saya sengaja menyelingkuhi orang-orang yang satu gereja dengan saya dan satu pelayanan dengan saya Pak. Kita pakai strategi yang jitu Pak. Sama-sama anak Tuhan yang kita ajak selingkuh Pak. Wes mulai kan. Nggak bisa Saudara. Nggak bisa. Nggak ada yang namanya ini ya, nggak bisa Saudara. Kalau Anda sudah terlanjur bertobat, ngomong kiri kanannya, bertobat. Balik Saudara. Melu Kristen ki kesuwen, rak suge-suge. Sebentar, komunitas Anda mungkin salah. Serius. Serius. Jangan salahkan Kristennya. Salahkan kenapa Anda nggak belajar banyak. Kenapa Anda memutuskan untuk berhenti untuk belajar? Kita diberikan akal budi, kecerdasan, untuk kita tuh bisa berkomunitas dan sharing. Coba Anda cek. Sekarang saya tanya ya. Teknologi semakin lama semakin berkembang enggak Saudara? Berkembang? Berkembang. Pertanyaan saya. Anda berkembang enggak? Halo? Berkembang. Selama Anda berkembang, Anda akan tetap bisa hidup dalam zaman apapun. Yang juga katakan yes. Wong Kristen ki kesuwen kok. Sik ndonga. Loh. Saudara, saya beritahu demi kasih Tuhan. Anda mau punya modal berapapun, punya uang berapapun, warisan berapa miliar pun, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dapat warisan Saudara. Tidak bisa meneruskan. Selesai. Serius. Teladan dari pola kehidupan Henok. Anda jangan mengunggul-unggulkan harta Pak. Bu, jangan. Saya melihat sendiri orang-orang yang dulunya sombong setengah mati. Sekarang nothing Pak. Bu, kalau dia sombong, dia nothing. Tidak bisa, Tuhan ya, dunia ya. Tidak bisa. Hari ini saya harus ngomong dengan keras. Ikuti teladan dari pola kehidupan Henok. Yang pertama Pak Saudara, Anda harus bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, Anda harus meluangkan waktu di dalam hadiratnya setiap hari. Yang ketiga, Anda harus dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus dan mengizinkan Tuhan membuat keputusan, bukan kita membuat keputusan, bukan. Izinkan Tuhan membuat keputusan dan pilihan-pilihan bagi kita. Loh Tuhan ki kurang baik apa toh? Pilihan lo disuguhkan, lo pilihannya nak, kamu pilih yang mana? Yang keempat apa Saudara? Anda harus menjalani hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Tim pujian maju ke depan. Kalau hari ini Anda merasa, aku kok menyesal ya, biar aku rak melu Tuhan. Hari ini saya harus mengajak Anda untuk jangan melihat yang sudah-sudah. Aku kok kakean dosa ya. Loh Saudara, pendeta juga manusia. Mana sih ada orang suci Saudara? Enggak ada Saudara. Amin. Tapi saran saya jangan melihat ke belakang dengan penyesalan. Lihatlah ke depan dengan harapan, yang juga katakan amin.
Mari bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyikan Tuhan yang bela. Di dalam segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saudara, mungkin doa-doa yang kita lakukan tidak mengubah situasi kita. Belum tidak mengubah sih, saya edit. Bukan tidak mengubah, tapi belum mengubah situasi kita. Tapi percayalah, doa-doa itu mengubah Anda dan saya, saudara. Yang juga katakan amin. Karena imanmu akan dibentuk Tuhan. Seperti tanah liat dalam penjunan. Tanah liat berotak, kenapa diperkes-perkes, diputer-puter, dipenet-penet. Dia doa apapun tidak dijawab. Tapi tanah liat itu sudah berbentuk karena doanya mengubah dia, saudara. Yang paham katakan yes. Mengubah Anda dan saya untuk jadi pribadi yang lebih sabar, lebih beriman kepada Tuhan. Yang paham katakan amin. Nyanyikan lagu ini, saudara. Dalam segala hal. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Hari ini mesti mainkan dengan lembut. Kalau dalam hati Anda dikatakan ada suara berkata, "Nak, sebenarnya aku sudah ngomong sama kamu lama. Kamu gak sadar aku sudah memperingatkan kamu sejak lama. Kamu sepelekan suaraku. Kamu abaikan suaraku. Harusnya nak, kamu gak perlu ngalami banyak kerikil dan gerunjalan yang dalam seperti ini. Tapi hari ini roh itu dengan lembut berkata dalam hati, kembali nak, aku berkenan menyertaimu dari awal lagi. Mau memulihkan semua kehidupanmu, kehidupan rohanimu, kehidupan jasmanimu, kehidupan sosialmu. Kamu gak boleh minder lagi nak. Ayo bersekutu dengan orang-orang yang mau hidup membayar harga buat Tuhan. Bahkan juga keuanganmu. Kalau hari ini, itu yang menjadi jawaban doa Anda, yang selama ini Anda gumulkan. Taruh tangan kananmu di dada.
Dan kalau hari ini Tuhan berkata, "Nak, sudah berapa banyak aku menyelamatkan engkau. Setiap kali kau berbuat salah, aku tutupi sedemikian rupa. Aku lindungi, tapi engkau tidak pernah sadar." Bahkan hari-hari ini saudara semakin lama semakin banyak komplain sama Tuhan. Semakin banyak menggerutu, semakin banyak bertanya-tanya, mana Tuhan? Tapi pagi ini Tuhan ngomong dengan jelas, sebenarnya banyak hal yang kututupi dari kamu, nak. Kalau kamu tidak tak pegang dengan tanganku, kamu sudah geblak dari tempo hari. Tapi kamu gak sadar. Apakah pagi ini kami masih meragukan kasihku, nak? Kalau hari ini dengan jelas dalam hatimu Tuhan berkata seperti itu, taruh tangan kananmu di dada, saudara. Izinkan saya berdoa buat Anda. Bagi Anda yang menaruh tangan kanan Anda di dada, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Bapa, ini kami, Tuhan, kami berdoa, ampuni kami. Ampuni kami orang tidak tahu ini, Tuhan. Aku sungguh-sungguh, Tuhan, berdoa untuk semua sahabat GPI Lantera, buat semua jemaat ini, Tuhan. Ampuni kami yang selama ini menyepelekan Engkau, Tuhan. Kau sudah berbicara melalui banyak hal. Kau sudah memberikan perlindungan dari banyak segi dan banyak cara. Pagi ini kami sadar, ya Tuhan, pagi ini kami sadar. Kau ajari kami punya iman seperti Henok. Itu artinya Kau sangat mengasihi kami lebih dari yang kami bayangkan. Bahkan kesengsaraan besar pun Kau tidak ingin kami masuk. Itu karena Kau mencintai semua jemaat-Mu di GPI Lantera ini, Tuhan. Kau tidak ingin kami masuk dalam masa kesusahan besar. Kau tidak ingin kami mengalami air bah itu, Tuhan. Pagi ini kami sadar. Ajari kami punya hati yang lebih lembut lagi, Tuhan. Punya kasih yang luar biasa yang Kau ajarkan buat kami semua. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dengan iman kita katakan, amin. Kita tutup pagi ini dengan doa Bapa kami yang keras. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah namamu Tuhan, penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan. Tunggu dulu, ada pengumuman. Dan membebaskan jiwa kami bersorak. Woi bro, join sini join. Join apaan sih? Join ibadah LWC lah. Ayo kamu bermeja GPI Lantera, bergabung dengan kami dalam ibadah. Dalam ibadah LWC setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah layak GPI Lantera. Ditunggu kedatangannya ya. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Amin, saya diberkati luar biasa. Pada pagi hari ini saya ingin mengundang Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Angkat tangannya. Adakah? Semuanya jemaat yang setia. Saya bisa dibantu untuk laporan pembangunan, saudara, persembahan pembangunan. Nah, tolong tampilkan di sana total tahun 2023 persembahan masuk pembangunan 59.889.000. Silakan duduk dulu Bapak Ibu, silakan duduk dulu. Terus tahun 2024 sampai bulan Juli terkumpul 24.955 dan total persembahan 2023 dan 2024 sampai bulan Juli 84.844.000. Lalu pengeluaran yang selama ini masih 13.815.235. Jadi total yang saldo akhir 71.028.765. Ya, berdoa supaya bisa tercukupi saldonya untuk membayar Pak Agung untuk memperluas ruang ibadah. Dan yang kedua adalah persembahan G50 yang bulan lalu Bu Tari sharing ke Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya. Tolong ditampilkan bulan Juli kemarin terkumpul, ya klik 3.600.000. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ada 21 partisipan dari Bapak Ibu semua. Ada yang bayarnya langsung 6 bulan, ada yang bayarnya 3 bulan langsung, ada yang 2 bulan, ada yang setahun langsung, dan ada yang sebulan. Nah, saya percaya kalau apa yang Tuhan gerakkan itu Anda tepati, pasti Anda akan menuai sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan, yang setuju katakan yes. Mari kita bangkit diri sama-sama, persiapkan persembahan buat Tuhan. Tanya pada Tuhan, belajar taat kepadanya. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan QR Code, QRIS. Mari kita angkat tangan, mari kita berdoa. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau ajari kami, Kau berikan kami waktu untuk menabur, dan pasti kami percaya kalau Kau berikan kami menabur, pasti kami akan menuai. Anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta karena kami ada di dalam ladangnya Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Kau ajari kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, Anda bisa mengangkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua Tuhan dicintai, disembuhkan dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Nanti sore saya akan melayani Anda kembali. Dan minggu depan, minggu kedua, 2 kali ibadah, saya akan melayani Anda pagi dan sore. Berbahagialah orang-orang yang terus mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan rema Tuhan, dan dia merenungkannya pagi, siang, dan malam. Maka sampai kapanpun kalau Anda melakukannya, Anda akan disebut orang-orang yang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah, Tuhan memberkati.